Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekali lagi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya kurang bersemangat lagi ya. Sekali lagi ya. Sunnah Rasul kan berapa? Ganjil, jadi 3 kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Oke, di sini perkenalkan nama saya, langsung aja perkenalan ya. Kan perkenalan tak kenal maka tak ya kenalan lah ya. Kenalan tak kenal maka kenalan. Oke, nama saya Dian Fadil Hidayah dari prodi MPI atau di kelas 3 MPIC ya, dengan NIM 2017401143. Di video ini ya tentunya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nur Halim ya tentang UAS kita, yaitu UAS atau dari dosen pengampu ya. Pak Nur Halim ini jadi beliau itu adalah dosen pengampu di mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke ya, jadi sebelum menjawab, tapi kayaknya nggak enak ya kalau menjawabnya itu latarnya hitam putih ya. Jadi kita akan berwarnain dulu. Nah, udah berwarna kan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nur Halim. Tapi mohon maaf ya sebelumnya Pak Nur Halim, ini saya ngeliat sambil soalnya ya. Ya ini sambil ngeliat soalnya buat membacain dulu ya. Oke. Jadi yang pertama yaitu adalah jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots dan juga model campuran atau elektrik. Tentunya saya hanya membaca soal ya, tapi berjawaban saya akan jawab sendiri ya. Oke Pak, jadi untuk perbedaan atau peran guru untuk dalam model pengembangan kurikulum antara administratif, lalu ada juga grassroots dan juga campuran atau elektrik, apa sih sebetulnya perbedaannya gitu kan. Untuk pengembangan kurikulum model administratif itu sendiri adalah model komando ya, atau kita lebih sering kenalnya ya dengan sebutan model komando atau line staff ya, line staffing. Itu yang namanya komando itu tuh lurus ya, pertama dari atas dulu administratif, untuk kemudian dikembangkan di atas, kemudian kita jalanin di bawah. Ya, itu yang namanya dengan pengembangan kurikulum model administratif atau line staffing atau model komando. Ya, jadi dari atas, dari kepala sekolah selaku pemegang pemegang kekuasaan gitu ya di daerah sekolah. Nah, dia mengembangkan ada ide kurikulum apa aja yang ada di atas, kemudian diterapkan di bawah untuk kemudian bisa dilaksanakan di bawah ya. Jadi itu adalah pengembangan kurikulum model administratif. Kemudian yang kedua ada model grassroots atau dari akar rumput. Nah, ini kebalikan dari model administratif, yang mana administratif itu dari atas ke bawah, grassroots ini sendiri berasal dari bawah kemudian ke atas. Yang mana model grassroots ini sendiri yaitu adalah semua ide itu berasal dari bawah ataupun dari lingkungan sekolah gitu kan, dari penghuni lingkungan sekolah gitu, untuk kemudian disalurkan dari bawah untuk kemudian ke atas menjadi sebuah kebijakan oleh kepala sekolah itu sendiri ya. Jadi pengembangan grassroots itu sendiri lebih lebih familiar ataupun lebih dekat dengan orang begitu, karena memang itu merupakan aspirasi dari bawah kemudian ke atas gitu. Itu untuk model pengembangan grassroots itu sendiri ya. Berarti kalau untuk guru sendiri, pengembangan kurikulum administratif itu dari atas ke bawah, sementara grassroots dari bawah ke atas. Kemudian yang terakhir ada model campuran atau model elektrik ya, tapi saya lebih senang dengan menyebutkannya model terpadu. Karena kenapa? Karena dengan model terpadu ini, dengan model campuran ini, kita akan lebih terintegrasi ataupun lebih fleksibel dalam hal pengembangan kurikulum. Karena administratif itu dari atas ke bawah, grassroots itu dari bawah ke atas, sementara dari campuran ini atau model terpadu ini kita akan mencari kekurangan ataupun kelebihan yang ada dalam dua model tersebut gitu kan, yang mana akhirnya bisa dikatakan model pengembangan campuran ataupun elektrik ini adalah salah satu bentuk problem solving atas masalah-masalah yang ada dalam pengembangan kurikulum itu sendiri gitu. Jadi begitulah untuk jawaban nomor 1. Dan untuk selanjutnya, untuk jawaban nomor 2 dan nomor 3, sepertinya saya nggak enak ya kalau berdiri terus. Oke, saya akan duduk untuk saat ini. Nah,
Oke, saya sudah duduk ya, karena tadi pegel kalau jelasinnya sambil berdiri ya kan, soalnya di ketentuannya videonya 8 sampai 20 menit kan ya. Jadi kalau berdiri terus pegel, jadi ya duduk ya. Oke, nggak apa-apa ya Pak Nadim ya. Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya yang untuk nomor kedua, yaitu untuk jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja keunggulan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Bisa dikatakan Merdeka Belajar itu adalah sesuatu yang sangat berbeda konsep pembelajarannya dari yang sudah terjadi sebelumnya ya kan, seperti KTSP ataupun kurikulum 2013 ya. Merdeka Belajar ini sangat berbeda konsep pembelajarannya daripada kurikulum itu ya kan. Karena kenapa? Karena memang dalam hal Merdeka Belajar ini sendiri ya, yang tentunya nanti akan dikembangkan ataupun nanti akan bisa ditetapkan menjadi kurikulum 2022 ya. Yang mana itu akan berfokus kepada minat bakat dari peserta didik itu sendiri. Nah gitu loh, karena memang Merdeka Belajar ini adalah bukan hanya penyelesaian antar tema atau lebih ke tematik, tapi lebih ke kognitif dari peserta didik itu sendiri. Jadi memang tidak bisa dipaksakan kayak gitu kan ya. Misalnya ya seperti ini ya, 2022 kurikulum 2022 kurikulum 2022 itu sendiri mungkin nanti akan menerapkan Merdeka Belajar, yang mana misalnya anak IPA gitu kan, dia hanya suka IPA itu karena kimia saja, ya berarti dia hanya mengambil kimia tanpa mengambil biologi dan juga fisika, seperti itu. Yaitu kurikulum Merdeka Belajar jadi memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan untuk anak-anak dalam mengembangkan dirinya. Nah, itu adalah sebuah poin penting kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar, bukan kurikulum ya, konsep Merdeka Belajar itu sendiri, karena memang peserta didik terserah untuk memilih apa bidang ataupun apa pelajaran yang akan mereka dalamin. Agar anak itu bisa kompeten ataupun setidaknya ya bisa sangat-sangat memahami di bidang pelajaran tersebut, daripada kita suruh untuk memahami banyak pelajaran tapi hanya sebatas mengetahuinya saja tanpa memahami ya itu. Jadi itu adalah konsep dari Merdeka Belajar itu sendiri. Dan kalau berbicara masalah apa sih kekurangan dari Merdeka Belajar sendiri, ya tentunya yang namanya kekurangan dari Merdeka Belajar sendiri yang mana ini adalah berfokus kepada kognitif antar individu masing-masing peserta didik, ya berarti disitulah kekurangannya, yaitu adalah SDM kita dalam hal pendidik, itulah yang kurang gitulah. Karena kenapa? Karena memang selama ini kita mengetahui ya bahwa satu kelas itu bisa diampu oleh satu kelas kan, satu wali kelas ataupun satu guru bisa berisi dengan puluhan ya kan, puluhan anak sampai 40 anak gitu kan. Nah itu sebetulnya kurang efektif ya kan, karena memang untuk satu pendidik sendiri itu maksimal ya untuk bisa itu hanya sekitaran 10 anak, 10 sampai 12 anak. Itu adalah hal maksimal untuk mengembangkan kognitif ataupun kemampuan dari anak itu sendiri. Jadi hal yang paling mendasar menjadi masalah dalam konsep Merdeka Belajar ini sendiri adalah SDM dari pendidik itu sendiri. Oke ya lumayan capek juga ya jawabnya. Oke ya, jadi yang untuk nomor 3 ini sendiri untuk soal analisis lah, kenapa seorang guru memerlukan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajarannya atau RPP ya, dan apa saja komponen utama yang harus ada dalam RPP dan berikan dasar teoritisnya. Jadi untuk RPP sendiri itu tentunya sudah ada ya dasar teoritisnya, yaitu adalah pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 gitu kan. Sebetulnya kenapa sih RPP itu sangat penting bagi seorang guru gitu kan? Karena memang RPP ini adalah merupakan turunan dari silabus itu sendiri ya. Yang mana RPP itu sendiri adalah rancangan bagaimana sih seorang guru itu akan melaksanakan pembelajaran di kelasnya gitu kan, dari menit pertama sampai menit terakhir itu apa saja sih yang akan diisi oleh guru tersebut gitulah, dan apa saja yang akan disampaikan oleh peserta didik. Maka dari itu RPP itu sangat penting dalam hal
peningkatan pembelajaran untuk peserta didik. Bukan hanya peserta didiknya juga, tapi untuk gurunya sendiri gitu kan. Agar apa? Agar guru tahu kapan sih butuh waktu berapa lama, dari menit 1 sampai menit kelima itu apa saja, apakah hanya opening saja atau ada games-games dan segala rupa, dan bagaimana cara penyampaian materinya itu sendiri. Dan itu adalah sangat perlu karena memang RPP itu turunan dari silabus juga kan. Nah, dan di situ RPP sangat penting dalam hal pemahaman dari peserta didik itu sendiri gitu kan. Kemudian apa saja sih sebetulnya komponen-komponen yang ada dalam RPP itu sendiri gitu kan ya, karena memang RPP sendiri itu kan turunan dari silabus, yang mana itu adalah sangat penting bagi guru untuk dalam hal pelaksanaan pembelajaran ya kan di dalam kelas. Tentunya komponen dalam RPP itu sendiri adalah meliputi pertama dari tujuan pembelajaran sendiri itu apa gitu kan. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Nah, itu sangat penting ya kan, setelah tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian ada juga metode apa saja sih yang akan nanti digunakan dalam kelas tersebut ya kan. Kemudian yang keempat ada sumber belajar, dan kemudian yang terakhir ada juga penilaiannya seperti apa dalam kelas tersebut. Dan oleh karena itu jika RPP sudah terbuat, maka insya Allah kelas yang akan diampu oleh guru tersebut akan menjadi lebih menarik, karena memang sudah mengetahui tujuan pembelajarannya juga, kemudian udah tahu ada materi pembelajarannya apa saja, metode apa yang akan digunakan, kemudian ada sumber belajarnya bagaimana, dan juga penilaiannya bagaimana. Oke, gitu. Terima kasih saya sudah menjawab semuanya 3 pertanyaannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih kepada Pak Nur Halim atas 1 semesternya ini yang sangat-sangat berkesan, yang sangat-sangat bermanfaat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, arigato, hamsahamnida, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.